Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Sekarang ini begitu marak pemberitaan tentang korban bullying. Cuma memang ketika bullying itu terjadi secara fisik dan menimbulkan cedera, maka akan diviralkan sehingga akan ditangani. Kalau tidak diviralkan, tidak akan ditangani. Nah, ini tentu tidak menguntungkan bagi korban bullying. Seharusnya pihak sekolah harus waspada, bukan hanya menangani kejadian bullying, tapi mencegah bullying itu tidak terjadi. Dan tentunya jangan menganggap bahwa bullying itu sebagai candaan, walaupun itu bullyingnya dalam bentuk verbal atau ungkapan, itu tetap saja berbahaya. Memang tidak dalam waktu dekat, tetapi ketika mendapatkan perlakuan bullying secara verbal atau ungkapan, cepat atau lambat pasti akan membekas atau menimbulkan efek traumatik bagi anak. Nah, sekarang bagaimana peran orang tua? Karena kalau berharap dari guru juga tidak mungkin, kecuali ada laporan. Yang paling bisa mengantisipasi terjadinya bullying adalah orang tua. Sehingga orang tua harus berusaha untuk mengenali sejak dini. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share jika ini ada manfaatnya bagi orang lain. Tentu ketika kita mau berusaha mengantisipasi apakah anak kita menjadi korban bullying atau tidak, bahkan mungkin justru jadi pelakunya. Nah, tentu orang tua harus melakukan usaha, melakukan upaya, melakukan komunikasi dengan anak. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, menyiapkan buku-buku sekolahnya, seragamnya, bekalnya, tetapi juga kondisi emosional dari anak itu. Ketika memang tiba-tiba ada sesuatu yang dirasa kurang tepat atau tidak seperti biasanya, mestinya orang tua harus gerak cepat untuk mendudukkan anak kita, kemudian menanyakan apa yang terjadi. Nah, bagaimana tanda-tanda ketika seseorang menjadi korban bullying? Ya, kalau bullyingnya secara fisik, bisa jadi memang ada jejas, ada luka, ada memar, mungkin bekas gigitan dan sebagainya. Ya, kalau anak tidak merasakan sakit, mungkin saja tidak akan dilaporkan ke orang tua. Itu menjadi persoalan. Dan kalau itu terjadi pada saat usia anak SD kelas 5 atau kelas 6, bahkan SMP ataupun SMA, mana mungkin mau menemukan begitu saja orang tuanya. Karena anak itu mungkin saja sudah mandi sendiri, ya kan, sudah ngurus dirinya sendiri. Jadi orang tua nggak akan menemukan luka atau jejas itu kalau si anak tidak melaporkan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika anak atau remaja dalam kondisi sakit. Mungkin saja akan banyak diam atau tidak fokus atau konsentrasi ketika diajak bicara. Bisa jadi sudah mengalami gangguan tidur, gak bisa tidur karena kesakitan atau nyeri. Nah, kemudian bisa saja penurunan nafsu makan. Bisa jadi sudah enggan untuk datang ke sekolah. Setiap jam waktunya berangkat sekolah sudah panik duluan atau cemas. Bisa jadi karena ketakutan bakal terjadi lagi peristiwa yang dialami. Nah, mestinya ketika orang tua menemukan hal-hal di atas, ya mestinya harus sigap untuk menanyakan. Cari situasi yang santai, yang rileks, enjoy, mungkin sambil makan-makan dulu di luar, atau bikin makan dan makan bersama keluarga yang lain, dudukkan, kemudian tanya jawab baik. Bagaimana menanyakannya? Nah, itu sangat penting sekali. Tentu orang tua nggak boleh seperti polisi yang sedang menginterogasi bagaimana supaya mengaku, tapi paling tidak membuat
anak atau remaja terdorong untuk bercerita pengalaman yang dialaminya, pengalaman yang tidak menyenangkan selama di sekolah. Ingat bahwa bisa jadi bullying itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh seorang saja, mungkin saja secara berkelompok, bahkan mungkin dilakukan oleh gurunya. Itu yang bikin kadang anak-anak atau remaja nggak mau melaporkan, karena yang melakukan itu berkelompok dan diintimidasi, diancam. Tidak boleh melapor dan tidak boleh menceritakan ke siapapun. Apalagi kalau yang melakukan gurunya, pasti tidak berani cerita. Nah, sehingga tentu orang tua harus menggunakan pendekatan yang baik, dudukkan. Mulai dari, nah, selama di sekolah apakah ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman atau merasa terganggu atau ngerasa gak betah ada di sekolah? Gak usah takut, ceritakan saja. Kita gak akan cerita kemana-mana kok. Nah, ketika anak sudah merasa ada jaminan bahwa ceritanya tidak dilaporkan ke sekolah atau ke teman-temannya, maka dia akan tertarik, terdorong untuk cerita. Nah, ketika sudah bisa bercerita, tentu akan semakin lega, longgar pikirannya, perasaannya, sehingga tentu kecemasan, kekhawatiran akan menjadi hilang, sehingga dia mungkin akan semangat lagi untuk sekolah. Kalau memang ditemukan bahwa dia mendapatkan perilaku bullying, walaupun itu secara verbal atau ungkapan, sedikit diajari cara menghadapinya. Jangan hanya suruh cerita, selesai, dipaksa berangkat ke sekolah, tetapi kasih trik untuk menghindari. Paling tidak itu jangan kontak langsung dengan pembuli. Cari kegiatan yang lain yang bisa mengalihkan supaya pembuli tidak berusaha membuli kembali. Nah, sehingga pada akhirnya bullying berikutnya tidak terjadi sampai menunggu penyelesaian. Karena apa? Korban bullying itu tentu akan tidak hanya satu kali dan akan diulang-ulang, karena dianggap oleh pembuli itu bisa dikerjain, bisa dipermainkan, dan setelah dipermainkan mereka puas. Dan kalau nggak berani melakukan sendiri, pasti secara berkelompok. Nah, parahnya kalau guru sudah mengatakan itu bercanda. Nah, sehingga orang-orang yang anak-anak yang suka membuli itu mungkin saja akan berpikir, nggak apa-apa, toh gurunya menganggap bercanda, jadi boleh dong. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan. Semoga menginspirasi semua guru atau guru BP atau orang tua murid untuk mencegah bullying atau mengatasi bullying sejak dini supaya tidak terjadi gangguan jiwa. Karena hampir sebagian besar orang yang menderita gangguan jiwa di usia anak sekolah dan remaja tidak akan jauh dari pengalaman buruk di sekolah, yaitu dibully oleh teman-temannya, terutama secara verbal. Itu saja, sampai jumpa lagi.